Halo semuanya, saat ini kita berada di AOC Devotion Minutes. Let's just open up our hearts. Kita akan bersama-sama fokuskan pikiran kita kepada Yesus. Yes. Dia Tuhan yang baik bagi kehidupan kita. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tangan kita bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi bersama-sama kita nyanyikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Nyanyikan bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Hanya perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Mari bersama-sama ambil momen ini. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Praise you, Lord. Dia Tuhan yang selalu bersama dengan setiap kehidupan kita. Oh, we love you, Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau luar Tuhan. biasa. Engkau bersamaku yang kuperlukan. Jesus, Oh, we thank you, Lord. You are so good, Hallelujah, so good Hallelujah. to me. Hey, Jesus. Thank you, God. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Siapapun kita yang mendengar dan menyaksikan Devotion Minutes bersama dengan EUC hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan tentang satu hal yang seringkali orang bayangkan dan pikirkan, lalu coba pertanyakan dan coba merenungkan. Dan saya ingin mengajak kita melihat tentang ini, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Apa sih pemikiran kebanyakan orang ketika ditanya tentang kemuliaan Tuhan? Bagi banyak kita kemuliaan Tuhan itu mungkin ya, siapapun kita, Kristen nggak Kristen, mungkin kita suka hal-hal yang rohani atau enggak. Tapi seringkali kemuliaan, sesuatu yang mulia yang kita anggap sesuatu yang glamor. Kita anggap sesuatu yang megah banget, kita anggap sebagai sebuah berkat yang wow banget. Atau kita ngelihat kemuliaan itu sebagai mujizat, atau bahkan ini pemandangan yang indah, baik di gunung maupun di pantai. Dan semua ini adalah kemuliaan Tuhan, tapi jangan salah, ini bukan sumbernya. Tapi apa yang kita anggap keren, mewah, glamor, berkat indah itu adalah efek dan akibat dari kemuliaan Tuhan. Oleh satu Mazmur dalam 19 ayat yang pertama sampai yang keempat, dia bilang gini, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. So kalau semua yang indah itu baru the story, cerita, akibat dan efek dari kemuliaan Tuhan. Apa sebetulnya kemuliaan Tuhan itu? Kemuliaan Tuhan, kalau kita mau sadari di dalam Alkitab, kemuliaan Tuhan itu adalah keindahan dari Tuhan sendiri. Keindahan dari Tuhan dan bahkan ini karyanya dalam kehidupan kita manusia. Nah, oleh sebab itu kemuliaan Tuhan itu bukan buatan manusia. Kemuliaan Tuhan juga bukan berbentuk material, tapi keindahan karakternya dan pribadinya itu adalah kemuliaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia seringkali kita salah ya. Kita salah fokus karena kita lebih suka efek samping kemuliaan Tuhan daripada Tuhannya sendiri. Kita lebih suka hal materialnya, kekuatan kuasa Tuhan, keindahan berkat-berkat, sampai kita lupa bahwa the real glory, the hope of glory is Jesus Christ, adalah Yesus sendiri. Nah, oleh sebab itu dalam Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana kita melihat kemuliaan Tuhan.
15-23 berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan di ayat yang ke-22, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oleh sebab itu, gimana kita memahami kemuliaan Tuhan? Dari ayat yang kita baca, yang pertama, roh hikmat dan wahyu untuk mengenali Tuhan dengan benar. Itu yang perlu kita minta sama Tuhan. Jangan sampai kita mengenali Tuhan dengan cara yang salah, sebagai pribadi yang salah, tapi kenali Dia sebagai Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, mengerti pengharapan dalam panggilannya. Tuhan itu punya panggilan yang sangat spesifik untuk menjadikan kita anaknya, menjadikan kita muridnya, menjadikan kita orang-orang yang berguna bagi kemuliaan namanya. Dan ada pengharapan dalam panggilannya. Dan oleh sebab itu, yang ketiga, gimana kita memahami kemuliaan Tuhan? Jadikan Yesus pemimpin hidup kita. Izinkan Dia yang memimpin, yang berkuasa, satu-satunya pemimpin dalam kehidupan kita. Dan yang keempat adalah ini, ayo makin menjadi serupa dengan Kristus, itulah kemuliaan yang sebetulnya. Oleh sebab itu jangan lupa bahwa Christ is the glory. Kristus itu adalah kemuliaan. Dan ketika kita bisa memahami Dia, mengenali Dia, punya karakter di dalam Kristus itu di dalam kita, kita boleh melihat kemuliaan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita semua. Anda gak harus tunggu berkat-berkat yang gede-gede, mujizat-mujizat yang wow atau yang spektakuler. Tapi kalau kita bisa menjadi seperti Kristus, itu kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Izinkan saya berdoa buat kita semua. Tuhan, hari ini kami berdoa, biar siapapun kita yang menyaksikan AOC Devotion Minutes hari ini, kami boleh memahami kemuliaan Tuhan. Kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Dan bahkan kami boleh menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Biar seringkali cara berpikir kami tentang kemuliaan Tuhan yang salah itu boleh dibenahi dengan membangun hubungan dengan Kristus Yesus itu sendiri. Mengalami Yesus lebih lagi dan terus makin cinta Engkau dan dibentuk makin serupa dengan Engkau. We love you God, dan kami bersyukur hari ini kami boleh belajar tentang kemuliaan Tuhan. Dan kami tahu itu ada bersama dengan kami, bersama di dalam Engkau, dan kami menjadi kuat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. God bless you.